yang memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan bukan hasil permainan kotor, bukan hasil kecurangan, bukan hasil tipu muslihat, tetapi benar-benar hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU. Dan KPU, Bawaslu, serta pihak-pihak lain yang berperan sebagai wasit tentu nanti akan dapat dipantau dan dijaga secara ketat oleh para kingmaker kenetralan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita diberikannya keberkahan hidup serta diberinya kita petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, melihat kondisi politik kita hari ini, besar kemungkinan perhelatan pesta demokrasi Pilpres 2024 mendatang akan jauh berbeda dari pesta-pesta demokrasi kita pada masa-masa sebelum ini. Apa yang membedakannya? Antara lain, pada perhelatan pesta demokrasi tahun 2024 nanti ada sejumlah kingmaker nanti yang besar kemungkinan akan berada di belakang para jagoan-jagoan tokoh-tokoh kita yang akan maju ke gelanggang ke pertarungan Pilpres 2024 nanti. Setidaknya untuk saat ini dapat kita lihat sejumlah kingmaker yang akan tampil dalam bentuk pasang badan, bisa jadi juga bisa jadi berada di belakang layar. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, besar kemungkinan para kingmaker ini akan menjadi orang yang berperan sebagai tokoh pasang badan di dalam memenangkan pasangan cawapres yang didukungnya. Setidaknya dapat kita lihat sekarang ini, yang pertama PDIP yang akan menjadi kingmaker di PDIP kalau kita perhatikan sekarang ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, dan besar kemungkinan yang akan tampil nanti ke depan adalah Puan Maharani. Bisa jadi Puan Maharani sebagai capres, bisa juga Puan Maharani nanti sebagai cawapres dengan capresnya seorang tokoh yang bisa jadi dari dalam partai sendiri atau dari luar partai PDIP sendiri. Selanjutnya nanti kemungkinan besar adalah kingmaker yang berada pada posisi Anies Baswedan. Anies Baswedan sekarang ini tampaknya akan maju dari Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan ini setidaknya sekarang terlihat ada 3 partai pada Koalisi Perubahan. Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan, Partai Demokrat yang kemungkinan besar akan menjadi cawapres ketua umumnya mendampingi Anies Baswedan, dan Partai PKS. Bisa jadi partai ini nanti bertambah lagi. Tetapi dalam Koalisi Perubahan ini besar kemungkinan yang akan menjadi kingmakernya Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala,
Akbar Tanjung, dan Surya Paloh. Selanjutnya, kalau kita lihat sekarang ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dengan partainya Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan P3. Di sini kalau kita lihat sekarang, kemungkinan yang akan menjadi kingmakernya Pak Jokowi. Sekarang adalah Presiden Republik Indonesia. Ini kemungkinan besar yang akan menjadi kingmaker nanti. Dengan calon presidennya kemungkinan Ganjar Pranowo. Bisa saja nanti cawapresnya Erick Thohir atau yang lain. Nah, ada satu lagi yang menarik kita perhatikan, Gerindra. Gerindra kemungkinan besar nanti bisa saja bersatu dengan PKB. Kalau Gerindra bersatu dengan PKB, calon presidennya dari Gerindra yang telah dideklarasikan oleh Partai Gerindra, ketua umumnya sendiri, Prabowo Subianto. Kemungkinan besar kalau jadi bergabung dua partai ini, wakilnya Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB. Nah, di sini siapa kingmakernya? Kalau kita lihat, kingmakernya di luar calon tidak ada. Sehingga kita melihat kingmakernya bisa jadi nanti Prabowo Subianto sendiri yang merangkap sebagai capres. Jadi begini nanti banyaknya kalau kita perhatikan kingmaker yang akan berada bisa jadi di belakang para calon atau para pasang calon, atau dia berada di garis depan sebagai orang yang pasang badan. Dengan adanya kingmaker ini nanti kita melihat bahwa pertarungan pada Pilpres 2024 nanti akan lebih bergairah, lebih sengit, dan bisa jadi lebih berkualitas dibandingkan pertarungan Pilpres pada pesta demokrasi sebelum ini. Demikian juga kalau kita lihat yang selama ini yang menjadi isu ke permukaan adalah soal kecurangan pemilihan. Karena sekarang ini banyak yang sudah berpengalaman maju. Contoh Pak SBY. Pak SBY sudah berpengalaman 2 kali periode jadi presiden. Yusuf Kala juga sudah berpengalaman 2 kali periode juga jadi wakil presiden. Bu Megawati juga berpengalaman pernah calon presiden dan sudah pernah jadi presiden. Pak Jokowi apalagi sekarang sedang jadi presiden. Pak Prabowo juga sudah pernah beberapa kali maju sebagai capres dan cawapres. Jadi orang ini sudah berpengalaman semuanya. Dengan demikian nanti kalau ada yang coba-coba curang, melakukan kecurangan, tentu akan dengan mudah yang sudah berpengalaman ini, yang mereka adalah para kingmaker ini nanti memantau kalau ada kecurangan. Dan inilah nanti yang buat menarik Pilpres 2024. Peran kingmaker sungguh sangat menentukan nanti kemenangan dari pasangan capres-cawapres yang berlaga atau bertarung pada pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Yang diinginkan rakyat tentu bagaimana demokrasi bisa hidup, bisa berkembang, bisa bergairah, sehingga tidak ada yang bermain curang,
Tidak ada yang mempergunakan kekuasaan. Tidak ada yang melakukan hal-hal di luar ketentuan perundang yang berlaku untuk meraih kemenangan. Dengan tampilnya para kingmaker yang adalah tokoh-tokoh bangsa ini, tentu rakyat berharap Pilpres 2024 mendatang lebih berkualitas, terhindar dari berbagai permainan busuk yang tidak terpuji, terhindar dari berbagai bentuk kecurangan, sehingga yang memenangkan pertarungan nanti, yang menjadi pemimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, dari tahun 2024 sampai 2029 mendatang, benar-benar yang berhasil meraih suara terbanyak secara fair sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bukan hasil permainan kotor, bukan hasil kecurangan, bukan hasil tipu muslihat, tetapi benar-benar hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU. Dan KPU, Bawaslu, serta pihak-pihak lain yang berperan sebagai wasit, tentu nanti akan dapat dipantau dan dijaga secara ketat oleh para kingmaker kenetralan mereka. Demikian opini publik ngopi pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.